ketemu lagi di Omdo Vlog, omong doang, video blog. Kemarin di video-video Omdo Vlog sebelumnya udah membahas Kijang Innova Reborn yang tipe V tapi yang bensin. Kali ini gue akan mencoba mereview Kijang Innova Reborn lagi tapi yang diesel. Nah, diesel ini adalah salah satu mobil Innova yang tergolong sukses karena pertama dia kencang dan turbonya mantap. Mesin diesel itu oke. Nah, gue pengen tahu sih pembuktiannya gimana kalau misalkan untuk spek-speknya kan sering lah ya, beberapa video-video blog yang lainnya juga sudah menjabarkan. So ini gue pengen coba secara experience gue menggunakan mobil Innova Reborn 2400 cc diesel yang tahun 2019. So gimana experience gue naik Kijang Innova Reborn diesel? Stay tune at this video. Omdo Vlog, omong doang, video blog. Nah, tunggu copot ini dulu ya, copot masker dalam mobil. Kali ini gue berada posisinya di kabinnya Kijang Innova Diesel yang kebetulan ini menggunakan Matic, dan gue akan coba ya muter-muter sendiri. Sekarang gue pingin pertama ketika gue berada di posisi nyetirnya Kijang Innova Diesel ini, pada dasarnya sih sama ya. Kalau dari posisi duduknya semua serba sama dengan yang Innova yang bensin, itu masih sama banget malah kalau dibilang ininya, ambience-nya. Cuman memang kalau yang tipe V itu ada sedikit beberapa pemanjaan lah. Jadi mata lo dimanjakan oleh sedikit kayak ya, pertama sudah menggunakan door trim-nya itu sudah ada kayak black tone-nya gitulah, piano black tone ya. Terus sedangkan untuk pencetan AC-nya, tombol-tombol AC-nya itu juga sudah sudah digital panel dengan ada tombol autonya. Nah, sedangkan kalau untuk yang diesel tipe G ini dia masih mobil biasa banget, masih sangat-sangat biasa banget. Cuman untuk feels-nya dari kenyamannya itu sama aja. So sekarang gue lagi mau ngetes. Katanya nih Innova Diesel ini tarikannya mantep. Kita buktiin aja semantep mana sih tarikannya Innova Diesel ini. Biar enak nih pakai masker dulu, soalnya gue pengen ngelewatin gerbang. Ntar ya, kita ngelewatin gerbang dulu. Ya mas. Nah, lanjut kita copot masker. Nah, gimana sih enaknya? Bener nggak sih desus-desusnya kalau Innova Diesel ini tarikannya sangat-sangat enak, bahkan bisa dibilang 2 kali lipatnya daripada
yang Innova bensin. Secara ya, Innova bensin itu adalah salah satu mobil yang tidak enak, tapi menang kenyamanan. Cuman kalau Innova yang bensin kemarin, yang tipe V 2000 cc itu sudah beberapa kali dimodifikasi, seperti header lah, terus dengan filter udara kita ganti KNN, dan berbagai macamnya kita kasih hurricane gitulah. Itu jadi enak. Nah, sekarang mobil ini pure standar dengan menggunakan bahan bakarnya Pertamina Dex, tidak yang Dexlite ataupun yang biosolar atau solar yang biasa. Jadi ini menggunakan Pertamina Dex. So, gua akan coba masuk ke dalam tol. Nah, kita iseng-iseng masuk tol dulu yuk, karena gue pengen lihat tarikannya tuh enak apa enggak. So, stay tune ya di video ini di Omdo Vlog, omong doang video vlog. Oke guys, sekarang kita sudah masuk di tol. Dan di sini gue menguji, tapi sebagai for your information, di sini gue menguji nggak yang kecepatan tinggi gitu ya, 0 sampai 100, enggak sih. Itu semuanya sudah ada di video-video blog yang lebih kompeten daripada gue, gitu kan. Nah, di sini gue hanya sebagai orang biasa yang membandingkan kecepatan ketika kita mengemudi secara normal. Perbedaannya di mana sih? Dan ini udah terasa banget bro, sumpah. Tuh. Ini udah terasa banget, gila nih. Gue pakai yang tanpa eco mode dan tanpa power mode ya. Gimana gue pakai power mode? Gila, emang beda banget sih ya. Gila, terasa banget. Dan desingan turbonya itu, aduh, cantik banget suaranya. Ketika lo mulai RPM-nya sudah berada di posisi 1500, dia nyala men. Turbonya tuh terdengar gitu. Nanti gua akan coba di kecepatan yang agak lebih tinggi. Gimana asiknya sih mengemudi Innova diesel ini. Oke, tadi gue udah ngerasain enak banget sih, sumpah gue gak bohong. Sekarang gue pengen coba sedikit meningkatkan kecepatan gue ya. Cuman ini agak sempit dulu, bentar. Ini gue baru di pintu tol Jatibening yang mau masuk ke arah Cawang. So, kita lihat. Ini gue pakai yang normal mode ya. Gue nggak mau yang eco atau yang power mode. Kalau eco jelas agak lebih ini. Tapi nanti gue buktikan yang eco mode. Nah, ini sekarang gue coba yang normal mode ya. Beda banget, sangat-sangat beda dengan yang Innova bensin. Ini dari RPM 1500 ke atas, yang diesel ini ngisi banget. Ini gue nggak tahu ya, tapi gue yakin karena basic standar mesinnya sih oke ya. Walaupun ini gue pakai Pertamina Dex dan ya memang didukung dengan bahan bakar yang oke juga. Tapi ini udah cepet kali bro. Ini gue udah kecepatan 140 dari 80 ke 140 itu cepet banget, di gigi 5 semuanya. Dan memang beda banget dengan yang bensin, itu beda banget. Oh, mohon maaf, ini gue lagi pakai yang eco. Gila men, yang eco aja bisa sekencang ini. Nah, sekarang gue mau coba pakai yang normal mode ya. Jadi tidak pakai yang eco ya. Nah, ini gue pakai yang biasa. Ih, lebih enak bro. Lebih enak. Jadi ketika lo merasa sudah puas dengan Innova Reborn bensin yang sama-sama standar ya, lo harus nyoba yang diesel bro. Ataupun kalau lo ingin beli Innova Reborn, entah yang baru ataupun yang bekas,
udah 100% apa ya, menyarankan lo pilih yang diesel. Diesel enak banget bro, enak banget, sumpah ini enak banget, enak banget. Gue udah kecepatan 160 ini. Oke. Nah, gimana Innova Reborn yang diesel ini lo remap itu lebih dahsyat lagi pastinya. Tapi ini yang non remap aja udah kayak gini gitu. Gimana yang remap? Itu lebih gila lagi pastinya. Nah, nanti gua akan coba pakai yang gua mau putar arah nih dari Cawang ke Jati Bening lagi, tapi gua mau pakai yang mode power mode ya. So stay tune di video ini, di omong doang video blog. Nah, kesimpulan gue ketika menggunakan normal mode, mobil lo ketika dibawa jauh dengan kondisi yang sehat ya, itu pasti enak cuy, enak banget, itu enak banget pasti. Dan apa ya, ketika lo pengen nyalip mobil ya, ketika lo pengen nyalip mobil itu torsinya tuh selalu ngisi. Ketika torsi ngisi, mobil ini disupport dengan powernya dari turbonya lah, dari di common railnya itu ya, itu disupport banget. Jadinya torsi dapat, power dapat. Ketika nyalip itu enak bro. Nah, nanti abis ini arah baliknya gua akan mencoba menggunakan yang power mode. Gue yakin sih itu bakal lebih gila dari yang normal mode ini gitu. Gue yakin banget 100% lebih gila daripada yang normal mode. Gimana pembuktiannya? Kita coba yuk. Sekarang gue lagi posisinya di Cawang nih, di Halim ya. Gue mau putar balik. Kita apa namanya, tes yang power mode. Yang power mode tuh cenderung oke lah pasti ya. Apa namanya, dieselnya agak lebih boros, bahan bakar pasti lebih boros karena dia apa ya, lebih ditunjukkan ke RPM atas, jadi kayak gerung gitulah kalau bahasa Jawanya, mobil lu gerung gitu. Cuman kalau yang di bensin itu ya borosnya minta ampun. Sekarang kan yang Innova diesel ini terkenal dengan iritnya ya, iritnya itu apa ya, oke lah gitu kan. Nah, kita coba aja gimana yang posisi ketika dia di power mode. Ini sorry ya, gue pakai kameranya pakai handphone, maklum masih keterbatasan resource untuk membuat video itu sendiri. Jadi gimana, nah ini gue udah mulai masuk nih ke tol Cawang arah ke Jati Bening lagi ya. So gimana kita menggunakan yang power mode, sensasinya, so stay tune at Om Vlog, omong doang video blog. Oke guys, kita sekarang masuk di tol Cawang ngarah ke Jati Bening. Ini masih di jembatannya. Sekarang gue pengen ganti posisi di power mode ya. Oh ya, untuk mengganti posisi power mode, eco mode, dan normal mode ini kita tidak perlu berhenti. Jadi ini kan throttle control sebenarnya, throttle control ya. Jadi ada orang yang bilang, "Wah, power mode meningkatkan powernya, horsepowernya." Enggak lah, ini hanya throttle control aja yang menahan torsi supaya ngisi terus gitu lah. Nah, sekarang gue akan mencoba di power mode. Nah, power mode aktif ya. Anjir. Sorry bahasa gue. Nanti perlu disensor nih kayaknya nih. Waduh. Waduh. Ini sih gila. Wah. Ngisi terus. Gila. Sensasinya. Waduh. Apa ya? Lo kalau suka ngebut, lo akan mencari cara supaya mobil lo itu bisa kenceng, entah dengan modifikasi atau apapun ya. Cuman kalau lo
lu beli Innova Reborn diesel, aduh enak banget aduh. Wah gila, padahal gue di RPM 1 loh nih ya. Nih. Wih, tarik. Kalau lu beli Innova Reborn diesel ini, sensasi kencengnya lu dapet tanpa harus merubah apapun. Mobilnya bener-bener standar, bener-bener tidak ada tambahan apapun, tidak di remap, tidak diganti downpipe, front pipe, apapun itu, tidak ditambah PG bag, tidak ditambah apapun. Bahkan filternya pun masih filter bawaan dari Toyota itu sendiri. Sensasinya ketika lu ingin, aku pingin agak begajulan dikit lah di jalan tol gitu kan, cek-cek nih kamera nggak ada nih daerah sini nih, itu asik banget sumpah. Lu bakal dapet sensasinya di Innova Reborn yang diesel ketika lo masuk ke mode power mode, throttle controlnya lo rubah ke power mode. Itu asik banget bro, sumpah. Ini depan ada Lexus ya, gue pengen nyoba. Waduh, apalagi lo isi dengan bahan bakar yang Pertamina Dex, sumpah itu enak banget. Itu enak banget, sumpah, gue gak bohong. Ini gue gigi 5 terus, sehingga sampai RPM 1 pun tetap ngisi terus. Wah, giling banget sih ini. Ini mobil gila banget. Asik. Asik. Jadi bagi lo, sekali lagi gue gak akan bosan mengingatkan, bagi lo yang mau beli Innova, belilah yang diesel, terutama yang Reborn ya. Lu belilah yang diesel. Bagaimana dengan perawatannya? Oke. Perawatan mobil Innova yang diesel itu, mesin diesel ya, mesin berbahan bakar solar itu utamanya jangan sampai lo lewat perawatannya, lo lewatin lah. Misalkan lo ganti oli atau apapun, jangan lo lewatin. Bahkan lo cenderung harus sering-sering membersihkan filternya. Aduh, sedep banget. Aduh, gue lagi kenceng nih kawan. Om Dowers, gue lagi kenceng banget nih. Gue kecepatan 160. Alamak, cepet loh. Gue tadi dari 100 konstan, tiba-tiba ke 120, gue gas. Itu kenceng gila. Wah, sumpah. Ini enak, gue gak bohong. Ini mobil enak. Nah, lanjut ya ke perawatan yang dieselnya ya. Jadi lo harus apa ya, banyak perawatannya, jangan sampai ketinggalan deh. Ganti olinya, terus selalu perhatikan bersihnya filter solar lo. Terus juga ya mungkin 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali jangan lupa untuk purging ya. Purging itu membersihkan kotoran, kerak-keraknya lah dibersihkan. Terus filter udaranya juga. Ya kalau lo mau yang oke, coba lo inilah, lo ganti yang KNN itu juga oke. Sama aja. Nah ini sekarang gue udah nggak bisa lagi kenceng karena I don't know why. Tadi gue ketika berangkat itu belum macet dan sekarang terjadi kemacetan di sini. Semoga tidak ada hal-hal yang ini ya, kecelakaan atau apapun, semoga itu tidak terjadi ya. Karena tadinya ketika gue berangkat ini belum macet sih. So gimana conclusionnya ya, gimana conclusionnya? Jadi tetap ditonton ya video kita. Dan jangan lupa sebelum lo nonton video ini, tolong jangan lupa di like and subscribe. Karena ya insya Allah Om Dovlog lagi masih road to 3000 subscriber. 2 tahun atau bahkan 2 tahun lebih, go to 3000 tahun. Wow, itu sangat lama, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah banyak teman-teman Om Dowers yang memberikan semangat untuk kita supaya tetap berkarya. Nah, memang untuk saat ini, jadi curhat gue. Untuk saat ini kita menggunakan media peralatannya belum terlalu ini banget. Jadi ya semoga dikit-dikit kekumpul lah. So lanjut ya, gimana conclusionnya? Stay tune. Di video ini, diomong doang, video blog. Oke guys, para Om Dowers, sekarang kita masuk ke conclusion. Apakah
Innova Reborn diesel itu enak feelsnya, kalau untuk berkendaranya dari sisi kenyamanan itu nggak ada jauh beda dengan yang tipe bensin, karena memang sama persis. Paling ada perubahan di pernya ya, karena penopang mesin diesel dengan bensin itu beda, dan diesel itu cenderung lebih berat. Nah, sekarang untuk feels kenyamanan, yes, sama. Bagaimana dengan manuvernya? Kalau tadi manuver, gue coba lakukan manuver dikit-dikit ya, gue nggak ingat sekali gue nggak melakukan di jalan raya, nggak di sirkuit, jadi gue di tol itu gue manuver dikit, tidak ada perbedaan dengan Innova bensin, hampir sama, malah cenderung sama ya. Nah, yang beda apa? Ya jelas powernya itu udah beda, torsinya itu beda. Yang diesel itu bukan cenderung 2 kali lipat lebih enak daripada yang bensin. Torsinya dapet, torsinya tuh ngisi banget, dari 1000 rpm itu udah ngisi. Powernya tuh pun Newport, dari common railnya, dari turbonya itu support banget. Torsi support, power support, ya udah, apalagi yang lo cari gitu kan, sama, nggak ada perbedaan kayak gitu sih. Jadi ya, ketika lo merasakan kenyamanan di Innova ini ya, di Innova ini dengan di bensin dan diesel, ya udahlah, kenapa lo milih bensin gitu loh. Lo milihnya yang diesel, even itu ya dalam arti kata ya cenderung lebih mahal yang diesel ini. Cuman ya it's okay lah, harga yang ditawarkan dengan kualitas yang diberikan itu seirama bro. Itu worth it banget gitu loh dengan seharga ini. Ini bekasnya itu berkisar antara 250-an ke atas ya untuk tahun yang ini ya, tahun 2018 ya. Itu 250-an ke atas, 250 juta ke atas, atau bahkan ada yang lebih kalau misalkan dapat RPM yang low kilometer ya. Dan ingat, perawatan diesel itu memang agak cenderung, bagi yang tidak terbiasa agak cenderung was-was. Cuman yang sudah terbiasa sudah tahu triknya lah. Jadi menurut gue, kalau lo beli Innova, sekali lagi gue akan mengingatkan lo sekali lagi, belilah yang diesel. Gue sampai berapa kali saking terkesimanya enaknya mobil ini gitu. So itu aja conclusion dari gue. Kalau untuk speknya nanti akan gue lampirin deh di akhir video ini. Torsinya tuh berapa sih secara data ya. Kalau gue ini kan menghasilkan review yang secara kualitatif bukan kuantitatif, berarti kata experience gue mengendarai mobil Innova Reborn yang diesel gitu. Dan kalau lo udah punya Innova Reborn diesel, kalau bisa sih ya isinya ya Pertamina Dex lah ya, Pertadex atau Dexlite lah minimal. Itu udah minimal banget, itu jangan sampai lo isi biosolar, ya malu-maluin lah gitu kan. Walaupun ya gue pengen isi biosolar aja lah dengan meremap atau ganti downpipe atau ganti intercoolernya yang lebih oke, ya itu terserah lo lah. Tapi kalau menurut gue, mendukung program pemerintah menggunakan bensin yang non subsidi kayak gitu. So sekali lagi, semua ini hanyalah ulasan dari pengalaman gue nyetir mobil ini. Kalau ada kata-kata yang kurang, gue mohon maaf. Kalau ada yang terlalu dilebih-lebihkan, ya karena itu adalah sebuah ekspektasi gue yang ternyata wow gitu kan. So jangan lupa like and subscribe. Semoga ulasan gue tentang Kijang Innova Reborn diesel ini membantulah bagi
teman-teman yang mau beli. Kalau mau beli jangan lupa cari, karena dia masih tahun-tahun muda ya, kalau bisa lo cari yang low kilometer sama perawatannya yang mempunyai track record di bengkel resmi. Walaupun nantinya ketika lo pakai, kalau mau lo modif-modif gila-gilaan ya terserah lo, cuman kalau lo mau beli bekas seperti itulah saran gue. So jangan lupa tetap tonton channel Om Do Vlog ya, video-video kita. Dan gue mohon banget, like and subscribe-nya, dan tolong bantu disebarkan ke teman-teman kalau video ini berguna buat lo semua. Dan dukung kita ke 3000 subscribers. Udah 3 tahun lebih, 2 tahun 3 tahun ya, tau lah, lupa. So stay tune di Om Do Vlog, ngomong doang video vlog. Berangkatnya ini tidak kenapa-napa ya, berangkatnya tidak kenapa-napa, tapi pulangnya kok tiba-tiba macet. Dan di depan ini pasti baru banget kejadiannya, mobil terguling. Sebenarnya bukan mobil sih, lebih truk terguling itu depan. Jadi gue harap, mohon maaf tadi gue juga ya, gue hanya ngetes mobil. Jadi lo harus hati-hati ya ketika lo berkendara. Kalau lo pun pingin kencang, pastikan mobil lo safety untuk dibawa kencang, dan juga lo menguasai kendaraan lo 100% ya.